Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita kembali lagi pada tematik tema 6, subtema 3, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, teman-teman masih ingatkah kalian mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Nah, perpindahan panas dengan cara tersebut memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda lain. Nah, teman-teman ingatlah bahwa panas itu mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, ada pula yang tidak baik. Nah, di sini ada contoh benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan contoh benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Nah, bahan konduktor itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, biasanya bahan ini itu terbuat dari logam. Contohnya panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan yang ada di dapur itu terbuat dari logam. Nah, sedangkan isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya ada di sekeliling kita teman-teman. Di sini contohnya yaitu ada kayu, plastik, kertas, kaca, benang wol, keramik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada kata, arti, dan kalimat. Ada satu contoh kata dari kata bahan yang artinya yaitu suatu barang yang akan digunakan dalam membuat suatu benda. Nah, contoh kalimat dari kata bahan yaitu ibu membeli bahan-bahan kue di pasar. Nah, kemudian kata yang kedua ada konduktor, 3 isolator, 4 alat, 5 aliran. Nanti teman-teman tugasnya yaitu menentukan arti dari kata tersebut beserta membuat satu contoh dari kata yang sudah ada pada teks di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada sejarah termos. Nah, teman-teman pasti di rumah teman-teman hampir setiap keluarga memiliki termos ya. Nah, termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Nah, termos itu merupakan suatu benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Nah, teman-teman, termos itu diciptakan pada tahun 1902 oleh James Dewar. Nah, James Dewar itu membuat termos itu karena kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya itu tetap hangat, teman-teman. Nah, kebutuhan inilah yang memicu James Dewar itu menemukan cara membuat botol hampa udara. Nah, botol hampa udara itu merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Nah, sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Nah, botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang itu masih bisa dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan London, teman-teman. Nah, biasanya termos juga dirancang berbentuk seperti kaca ya teman-teman, dengan bahan yang mengkilat yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Nah, dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca itu, kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak dapat berpindah dengan cepat. Nah, panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilat ini. Nah, akibatnya air panas yang di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung pada ketebalan dinding termos tersebut. Nah, tapi termos sekarang ini tidak hanya untuk menyimpan air panas ya teman-teman, bisa juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Oke, selanjutnya yaitu ada gambar cerita. Gambar cerita itu merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau hewan dalam suatu peristiwa.
Nah, gambar cerita di sini dibagi menjadi 2 teknik teman-teman. Ada teknik kering dan ada teknik basah. Nah, contoh dari teknik kering yaitu di sini ada pensil, ada krayon, pulpen atau spidol. Sedangkan contoh dari teknik basah yaitu ada cat air, tinta cina, dan cat minyak. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masalah sosial di sekitar kita. Nah, teman-teman, setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Nah, teman-teman, apa saja akibat yang akan terjadi jika anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, di sini ada salah satu contohnya yaitu yang pertama sampah. Nah, salah satu kebiasaan yang tidak terpuji ini adalah membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang sering buang sampah sembarangan? Contohnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Nah, itu contoh perbuatan yang tidak baik ya teman-teman. Kita itu harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau misalkan sampah berserakan di mana-mana, apa akibatnya? Akibatnya sangat banyak teman-teman. Bisa terjadi banjir, lingkungan dilihatnya juga tidak enak. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama semuanya membuang sampah pada tempatnya. Nah, masalah yang kedua yaitu ada kali atau sungai kotor. Nah, biasanya kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah juga ya teman-teman bagi warga masyarakat. Atau biasanya pabrik-pabrik atau industri juga banyak membuang limbahnya ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, sementara yang lain juga ada orang yang mendirikan bangunan di pinggiran kali. Nah, semua itu kan membuat kali menjadi kotor ya teman-teman, dan daya tampungnya juga berkurang. Nah, akibatnya pada musim hujan, air kali seringkali meluap sehingga dapat mengenai daerah sekitar sawah dan pemukiman penduduk. Contoh yang ketiga yaitu ada bangunan liar. Nah, bangunan liar itu sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Nah, teman-teman, pada umumnya bangunan liar itu berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Nah, hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Nah, contoh masalah yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering kali terjadi pada saat jam kita berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Nah, salah satu penyebabnya yaitu antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas tersebut. Nah, hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga wajib melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik agar permasalahan-permasalahan sosial di sekitar kita dapat teratasi dengan baik. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat Bu Nana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas, mohon dikerjakan ya teman-teman di kertas lembar. Tugas tersebut tadi yaitu mencari arti dan membuat kalimat. Itu tugas yang pertama yaitu ada pada halaman 134. Nah, untuk tugas kedua yaitu tentang masalah sosial di lingkungan sekitar kita yaitu ada pada halaman 178. Teman-teman lihat tabel 3.11. Nah, nanti teman-teman kerjakan di situ. Sudah ada contohnya satu yaitu tentang kemacetan lalu lintas. Penyebabnya yaitu kurang disiplin dan pihak yang terlibat yaitu pengguna jalan serta cara mengatasinya yaitu mematuhi aturan lalu lintas. Nah, teman-teman cukup menambahkan 4 saja.
kerjakan di kertas lembar, dikumpulkan di hari Jumat ya teman-teman. Oke, sekian dari Bu Nana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bu Nana akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.